Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila dengan NIM 2310863053. Saya berasal dari kelas A Komunikasi Politik. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba mereview ulang materi-materi yang sudah dijelaskan pada minggu ketiga, yaitu tentang publisitas politik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu publisitas politik. Nah, publisitas politik di sini yaitu strategi komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik seperti pemerintahan, partai politik, dan kandidat. Nah, mereka ini menggunakan publisitas politik itu untuk membangun citra yang positif terhadap politik mereka. Nah, mereka juga bisa menyebarkan ideologi dan mempengaruhi opini-opini publik dengan menggunakan publisitas politik ini. Nah, publisitas politik ini biasanya dilakukan dengan cara menggunakan media massa, media sosial. Nah, contoh media massa di sini seperti radio, TV, surat kabar. Nah, media sosialnya yaitu Instagram, TikTok, Facebook. Nah, mereka juga menggunakan acara-acara langsung seperti kampanye, mengadakan konser. Jadi intinya tujuan dari publisitas politik ini sendiri yaitu menarik perhatian masyarakat untuk lebih mengenal politik serta membangun citra positif terhadap aktor-aktor politik tersebut. Nah, di situ juga dapat disimpulkan bahwa publisitas politik ini memiliki peran penting untuk menarik perhatian masyarakat, karena masyarakat itu lebih tahu isu-isu politik terbaru karena kan diupdate sama orang-orang di TikTok kan. Jadi otomatis orang tahu dong apa sih isu politik yang lagi hangat sekarang. Nah, selanjutnya juga bisa mengenal aktor-aktor politik ini, seperti contohnya si Vasco Rusemi, wakil gubernur. Nah, dia tuh kayak buat konten-konten di TikTok tentang keseharian dia dan membuat persepsi-persepsi positif terhadap masyarakat. Jadi masyarakat tuh tertarik kayak, oh ternyata dia positif gitu loh. Selanjutnya apa saja sih strategi-strategi yang dilakukan oleh publisitas politik ini? Nah, saya mengambil contoh dari pasangan calon gubernur Mayaldi dan Vasco. Nah, dia ini mengambil strategi publisitas politik itu menggunakan TikTok, nah media sosial gitu. Nah, di sana mereka tuh kayak menampilkan kinerja positif di TikTok mereka. Jadi masyarakat tuh kayak tertarik kayak, oh ternyata dia tuh bisa mengubah persepsi positif dan masyarakat berpikiran positif tentang mereka. Nah, selanjutnya mereka juga menggunakan influencer. Nah, mereka tuh menggunakan influencer Kota Padang untuk memilih Buya Mayaldi. Nah, mereka tuh kayak memberikan pendapat mereka terhadap bagaimana sih pasangan dari calon gubernur Mayaldi dan Vasco ini. Nah, jadi dari situ masyarakat tuh jadi kayak tertarik. Jadi masyarakat tuh tertarik untuk memilih calon gubernur Mayaldi dan Vasco karena misalnya influencer tersebut memiliki fans, sedangkan si influencer tentu mempengaruhi fans-fansnya untuk memilih calon gubernur Mayaldi dan Vasco. Nah, selanjutnya mereka juga menggunakan debat dan wawancara politik. Nah, debat dan wawancara politik ini mereka menjawab debat dan wawancara politik ini dengan sebaik mungkin dengan meyakinkan masyarakat bahwa kinerja mereka tuh positif dan mereka akan melakukan kinerja tersebut. Nah, menurut saya itu sih strategi dari publisitas politik yang menarik perhatian saya yang dilakukan oleh calon gubernur dari Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.